Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Untuk temanya kali ini adalah koneksi energinya mereka yang kamu pikirkan kepada kamu. Koneksi energi mereka terhadap kamu saat ini. Kita akan cek ya. Kita ambil dulu 7 kartu pertama. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita buka lagi di sini. Kemudian ada ini. Dan akhirnya kita punya ini. Oke, aku akan bacakan satu-satu ya. Super Lovesku, jadi seperti ini. Ini kita punya kartu 5 Pentacles, kemudian kita punya 4 pedang, 6 pedang, Emperor, Ace of Pentacles, Queen of Wands, High Priestess. Kita punya 8 of Cups, 8 of Wands, the Fool, the Death, 6 of Wands, the Hermit, 2 of Cups, dan ada 6 of Cups. Aku merasakan ya di sini untuk hubungan kalian itu memang ada blocking, dimana dia sendiri itu sepertinya atau kalian di sini itu sudah ada yang menyerah akan hubungan ini. Oke, sudah akan menyerah ada hubungan ini. Kartu 5 Pentacles menandakan di sini kalian itu seperti orang yang atau dia dalam menjalani hubungan ini ada langkah sulit yang menyebabkan adanya terblocking namanya energi di antara kalian berdua. Dan di sini memang tidak ada kayak perkataan apapun, kayak unfinished business aja gitu loh. Dengan kesadaran diri masing-masing kalian di sini saling meninggalkan. Padahal perasaan aku lihat di sini sangat dalam sebetulnya. Tapi untuk menuju ke sana itu agak sulit. Ada fase-fase di mana dia dan kamu di sini sama-sama seperti healing ya, mendapatkan pencerahan, healing, beristirahat dulu dari sebuah hubungan yang sebenarnya niatnya ada tapi tujuannya tidak pasti. Ada yang sudah memilih jalannya sendiri di sini dan ada yang masih seperti kayak tidak stabil dalam secara emosi ya. Kalian di situ aku lihat memang secara kelihatannya kalian di sini udah mencoba untuk healing, mencoba untuk move on, tapi sebetulnya di dalam diri kalian itu masih ada kerentanan. Ibaratnya kalau plester itu ditutup terus, nggak dikenain angin, itu akan tetap menganga gitu loh. Apa luka ya, luka itu akan tetap menganga. Kalian plester doang, nggak diobatin, nggak kena matahari, nggak akan kering. Ya, sesuatu yang masih belum kering, sesuatu yang masih luka di sini, itu membuat kalian memang tidak stabil antara kamu dan dia.
Ada sesuatu di sini yang membuat hubungan ini memang nampaknya sudah berakhir. Nampaknya sudah berakhir karena tidak ada dari kalian ini yang mau maju duluan, ya. Sehingga kesannya ya udah just gone by begitu aja. Just gone by begitu aja, nggak ada namanya kelanjutan. Kalian di sini memilih, oke, aku akan hidup masing-masing. Aku akan mencoba untuk tanpa kamu. Ada kartu Ace of Pentacles di sini. Ketika dia sudah mulai berusaha untuk diam saja, ternyata dirimu tuh masih mengusik perhatian dia. Aku udah move on kok. Tapi kok bukannya dia move on itu nggak mau tahu kabar kamu lagi, tapi di sini seperti kayak ada perasaan yang aku lihat menunjukkan bahwa cintanya dia yang real itu sama kamu. Ingin ada namanya keinginan datang. Keinginan bertemu, keinginan datang, keinginan untuk memulai sesuatu. Kemudian aku juga melihatnya pandangan dia terhadap kamu di sini terblocking. Karena memang sudah ada ego. Dia melihat beberapa situasi di sini dan memang pada saat ini adalah sebaiknya membiarkan dulu. Mendewasakan kalian berdua. Terjadi beberapa perenungan di sini. Ada yang berkata, aku ingin kuat, aku nggak mau lagi untuk move on ke masa lalu, karena menurut aku masa depanku tuh sudah cukup. Tetapi apakah itu asli dari dia? Apakah itu asli dari pikiran kamu? Belum tentu. Karena di sini kamu masih ada kayak perenungan, kamu masih mau masih ada perasaan kayak ingin menutup diri dari siapapun. Siapapun orang yang bertemu kamu silih berganti dirasanya tidak pas. Karena masih ada perasaan yang solid, perasaan sayang, perasaan cinta. Setelah kamu sudah pergi jauh ataupun dia sudah pergi jauh, di sini kalian masing-masing ada perenungan kembali ke belakang. Apa sih yang sebenarnya membuat kita tidak bisa bersatu? Aku di sini melihat ada koneksi seperti itu. Ketika Ace of Pentacles ketemu dengan Six of Wands di sini, berarti ada keinginan aku untuk datang kepada kamu. Kalau bisa dengan segala bentuk upaya dan segala bentuk tinggal beres lah, gitu. Tinggal beres. Karena aku merasa di sini sesuatu yang bisa menghandle dia, sesuatu yang bisa membuat dia tuh merasa bersemangat, merasa ingin memiliki sesuatu, yaitu cuman kamu. Dia menyadari bahwa pada dahulu mungkin dia mengambil satu keputusan yang kurang tepat gitu loh, tapi adil. Karena di sini aku tidak cukup memperjuangkan kamu, aku belum ada upaya atau aku belum ada daya untuk memperjuangkan kamu. Jadi apa yang kamu lihat, kamu rasakan, kamu intip di sosial media aku itu tidak sebenarnya 100% aku bahagia seperti itu loh. Aku masih menyimpan rasa sayang yang aku sembunyikan sendiri di sini. Karena aku merasa takdirku itu memang bertemu dengan kamu, karena kita di sini punya memori masa lalu yang indah. Memori yang membawa kita itu lekat dan kita nggak bisa begitu aja melupakan memori-memori indah. Mungkin beberapa di antara kalian di sini teman kecil atau teman kantor yang zaman dulu, bisa di atas 7 tahun, minimal 7 tahun ke belakang, 5, 6, 7 tahun ke belakang.
Dia sudah ada intensi ke kamu. Seperti itu. Jadi aku melihatnya orang ini adalah orang yang sebenarnya kedepannya ingin mengatakan kejujuran sama kamu, tapi memang dayanya belum ada. Minimal orang-orang yang ketemu sama kamu di tahun 2015 ya, itu pun minimal itu bisa lebih jauh lagi. Aku merasakan di sini ada energi Taurus, Capricorn, kemudian Virgo. Banyak di sini energi dari ada Scorpio. Scorpio banyak ya. Kemudian ada Cancer. Ada di sini Aquarius, Libra, Gemini. Wow. Kuat banget ini energinya ya. Kemudian yang pasti mereka stuck akan memori. Menurut dia kamu itu masih terngiang-ngiang, masih memberikan kesan yang paling baik dari semua orang yang dia temuin. Kartu The High Priestess dan kartu Two of Cups menandakan adalah sesuatu yang dia keep untuk diri sendiri, namun di sini dia benar-benar ada perasaan sama kamu, ada sayang, cuman memang tidak ditunjukkan. Kita nanti akan open kenapa hal ini bisa terjadi ya. Alasannya apa? Kita akan pakai kartu oracle di sini untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Nah, pada kartu 5 cups di sini power. Ya. Orang ini waktu itu tidak memiliki kekuatan untuk memilih kamu. Keluarga. Beberapa dari kalian, entah orang ini sudah punya keluarga atau memang keluarganya menentang kamu. Seven of Cups. Dia akhirnya menjalani hidup, tapi jadi orang yang keras kepala gitu loh. Jadi mulai agak tidak sesuai dengan keinginan. Oke, aku ikutin, tapi aku kesel gitu. Makanya semacam gak ikhlas. The Emperor. Dia ada perasaan cinta di sini. Cintanya itu yang membuat dia stuck. Dia nggak akan mundur untuk kamu, tapi juga dia belum bisa untuk maju karena dia nggak punya power kala itu. Ace of Pentacle dan Volcano. Di sini aku melihat sesuatu yang memang sudah meledak-ledak ya. Sesuatu yang ingin segera dia realisasikan. Karena orang ini mungkin sudah lama menahan rasa dan kangen sama kamu. Queen of Wands di sini ada humanity. Dia masih merasakan adanya tarikan energi antara kamu sama dia. Namanya orang kalau suka dipaksa untuk tidak boleh, itu akan merubah tatanan loh. Dia bisa jadi orang yang totally different dari yang pernah kamu temuin. Banyak tekanan, banyak pressure di sini. Dia menjadi bukan dirinya, dan di sini ada pon, ada sesuatu yang dalam, ada sesuatu yang perlu digali lebih lanjut dari orang ini. Jadi kayak penuh rahasia.
tidak bercahaya karena bukan pilihannya, bukan maunya dia. Dikala kalian pergi atau dia pergi waktu itu dengan perasaan yang lama, dengan membawa, ini kan kalau snail tuh membawa rumah kemana-mana, intinya dia tuh kayak masih membawa perasaan ke kamu, masih ada rasa ke kamu, tapi dia terpaksa pergi dari kamu karena desakan orang tua, dan ini terjadi begitu cepat sekali. Langsung ada tembok. Keluarganya di sini, dia kayak diintimidasi keluarga besar, dan memang terpasang tembok yang di build up untuk memisahkan kamu. Ada kartu The Fool dan ada kartu Chicken. Dia menyadari bahwa di sini terlalu dini untuk sebenarnya kayak pergi, kayak dia tuh nggak bisa memberikan satu keputusan apa yang terbaik buat hidupnya dia waktu itu. Dia mengikuti transisi ini, dia mengikuti saja. Ada kartu Death di sini. Ada kenangan. Ketika dia bertransformasi, dia bilang, aku masih menyimpan kenangan sama kamu. Masih ada ceritanya sama kamu. Jadi, dua kartu muncul di kartu Death ya. Ada keterbatasan. Ada keterbatasan yang sebenarnya dia ingin lampaui tapi tidak bisa. Nggak sanggup, menyangkut banyak hal. Kalau udah ngomongnya masalah keluarga, itu udah beda cerita. Keluarga bisa keluarga inti atau dia sudah punya keluarga. Ya tapi kalau namanya dia mau punya istri, punya suami, pasti kan ada keluarga besar ya. Dan mungkin keluarga besarnya ini tahu tentang hubungan kalian. Sudah ada curiga, sudah ada perasaan nggak enak, atau bahkan sudah mengetahui. Kenapa ada kartu Six of Wands di sini? Ada misi, ada satu rencana, ada planning yang dia lakukan. Mungkin nggak hari ini dia akan menunjukkannya, tapi sudah mulai jalan ke arah kamu. Jangan kamu tanya lagi ke aku, Kak, kapan ya dia akan datang? Dia pelan-pelan akan datang. Ada perasaan sayang. Kalau orang udah punya sayang, sampai kapanpun itu akan nggak bisa keluar, terjebak di rasa sayang itu. Kalau cuma cinta mungkin gampang lah, itu bisa digantikan sama siapapun gitu. Tapi kalau udah sayang, itu udah lebih dalam dari cinta. Dia terjebak dari pikirannya sendiri, dia terjebak dari perilakunya sendiri. Ibaratnya orang ini itu memberikan jeda dulu supaya mungkin situasi itu nggak panas, tapi itu akan menyakitkan kita, bukan? Harusnya kalau misalnya memang sudah selesai sampai sini ya sudah. Tapi kan ada Hermit, ada perenungan di sini. Kalau ini maju ke depan semua, mungkin aku ceritanya akan beda. Oh ya, mungkin dia udah lupa kamu. Tapi di sini ada Hermit. Intinya dia ada perenungan, pencarian kembali apa yang hilang. Yang membuat dia bisa dewasa tuh apa? Seiring waktu, walaupun memang agak lama, mencari jati diri dia, meninggalkan sifat-sifat dia yang jelek, healing, ya, berdiam diri. Untuk flashback ke belakang, apa sih yang aku kurang selama ini? Apa sih yang aku salah buat selama ini? Ada Two of Cups. Dia kehilangan sosok kamu, mirroring dia. Bisa dijadikan soulmate dia, jiwa, pasangan emosi dia, partner dia. Berat nih energinya, aku belum kebuka. Tuh, identity. Kamu itu sama dia bisa jadi twin flame, atau ini ada identitas diri dia hilang.
kamu adalah dia tapi versi lawan jenis. Ya bisa juga sesama jenis, nggak apa-apa. Maksud saya, orang yang mengkoneksikan diri sama kamu ini merasa kamu adalah belahan jiwa, soulmate. Bisa jadi dia udah anggap kamu orang yang paling disayang, yang nggak mau dia sakitin. Ini adalah orang yang dalam perasaannya sama kamu, cuman memang dia tidak punya kekuatan untuk bisa stand up and telling you the truth, mengatakan yang sesungguhnya sama kamu. Sangat sulit buat dia. Kayak Romeo Juliet kisahnya, kurang lebih seperti itu. Sesuatu yang susah sebetulnya untuk dipahami, namun ya inilah. Kita akan buka ya di sini. Kira-kira yang terbuka. Ada Inggris. Family love, caring and growth. Stored energy, internal growth. Jadi kalian di sini itu memang koneksinya bukan kaleng-kaleng, bukan halu-halu. Tapi ingat ya, di sini aku bacakan secara general, tidak semua yang bisa ini terkoneksi sama kamu. Ada jera, ada reward, a time of peace and happiness, plentiful, bounty and proper timing, promise of success. Di sini aku melihat ini adalah waktu yang tepat ya, sesaat lagi atau tidak lama dia akan hubungin kamu, akan mencoba membuka komunikasi sama kamu, dan di sini dia rasa memang waktu yang tepat, udah mulai untuk speak up, untuk berbicara. Apa sih yang ada dalam hatinya? Ada Petro. Ada banyak kemungkinan. Ada banyak makna, rahasia. Dan ini menjadi satu destiny. Satu tujuan dari dia untuk mengungkap semua, sebenarnya gini loh, gitu loh. Kata-katanya sebenarnya begini loh. Aku tidak melihat orang ini mencari keuntungan dari kamu ya. Memang dia pure dalam hati mau cari kamu. Di luar dia punya masalah finansial atau apapun, ya itu humanity kalian yang berbicara. Ada tewas. Sacrificing for the good of society. See, aku bilang apa barusan? Dia di sini mengorbankan diri supaya masalah atau sesuatu yang terjadi di antara kalian tuh tidak membuat eksternalnya di luar kalian atau internalnya dia di sini itu menjadi lebih panas lagi situasinya. Seperti aku bilang, ini melibatkan banyak orang hubungannya. Ketika kebongkar, ketika semuanya terungkap, banyak sesuatu yang sebenarnya kamu tidak tahu karena kamu hanya kulit luar. Di bagian dalam perasaan dia, apa yang dia ingin ungkapkan, kesedihan dia, kamu nggak pernah tahu. Kejadian-kejadian itu penuh dengan sensor ya, penuh dengan sensor, penuh dengan mungkin seperti oh kamu nggak perlu tahu banyak lah, ini memang menjadi tanggungan aku gitu. Misalnya
Udah tahu misalnya dia menikah, tapi dia masih coba-coba untuk mendekati kamu dan ketahuan. Dalam konteks di sini, misi dia deketin kamu bukan berarti dia nggak suka sama kamu atau cuman kayak iseng-iseng gitu loh. Memang kulihat sudah berat jalannya. Kalau misalnya dia dengan orang ketiga, maksudnya kalian dalam hubungan orang ketiga, kalian sama-sama kayak kesepian. Selalu didominasi dengan community, biasanya dengan divine-nya feminin, ibu. I want to hold you tight. Aku ingin peluk kamu sebetulnya. You have many qualities, are you real? Kamu tuh kualitas yang dia mau. Bahkan dia nggak percaya bisa pernah atau berhubungan sama kamu. Yang aku bacakan, jika ini pria atau wanita, dia bukan tipe-tipe orang yang player ya. Berperasaan namun dia cukup chicken, cukup tidak punya nyali. Itu bahasanya. Tidak perlu untuk setuju akan sesuatu. Kalau udah kejadian. Kalau memang ini jalannya, nggak perlu banyak diperdebatkan kenapa cinta kita tuh bisa ada. Karena kita di sini saling melengkapi dan komplit, ya kan? Saling melengkapi, saling mengisi. Kamu tuh sangat pandai. Mungkin kamu lebih pandai daripada pasangannya. Dan kamu sangat menarik. I dreaming of us starting a family. Ada keinginan kuat sebetulnya yang aku mau tuh hanya kamu. Kalau misalnya waktu bisa menunjukkan atau memberikan kita ruang, ada masanya kalian bisa bersatu di sini. Karena aku lihat tarikan energinya kuat ya. Dengan nggak langsung, kalian masing-masing akan terblok energi, nggak mau mencari orang baru. Tapi aku bilang tidak semuanya. Karena di sini adalah general reading. Aku membacakan untuk semua orang kan. Jadi ya agak sulit kalau misalnya apakah ini untuk aku yang kadang-kadang aku ini. Kalau kalian merasa seperti itu jangan tanya lagi. Memang oh ya udah mungkin untuk kamu. Tapi kalau kalian ragu berarti bukan. Karena bacaan general reading itu tergantung kita yang ngebacainnya bisa resonate atau tarot readernya malah ngebuat halu. Banyak kan biasanya kayak demi subscriber pengen buat halu gitu, jadi kalian akan datang padahal kenyataannya belum tentu. Dan di sini kalau aku berbeda sih, kalau kartunya jelek ya aku bilang jelek, kalau bagus. Ini sebuah memori. Kalau kalian bicara masalah memori, itu pasti akan kesimpan di otak kecil. Mau jeleknya dia, mau jeleknya kamu, baiknya dia, baiknya kamu, semuanya tuh ada. Jadi nggak gampang kalau udah tinggal lupain aja, itu dari kamu. Bisa juga dia ngomong kayak gitu, tapi come on. Kalau ada orang yang begitu berkesan sama kamu, itu bisa puluhan tahun. Sama ini. Jika kalian memikirkan seseorang, merasakan kehadirannya, dan kalian merasakan orang itu, misalnya nih, kalian bicara, aku kangen nih. Nggak perlu waktu lama, orang itu pasti ada aja. Biarpun dia nggak hubungin kamu, tapi pasti aja kamu ada dengar kabarnya dia. Gitu. Tapi kalau orang ini benar-benar udah misalnya 4 tahun, 3 tahun nggak komunikasi, tiba-tiba kalian ingat, ya berarti ada koneksi energi, dia di sana lagi nggak ada apa-apa. Sebaiknya cari tahu, bukan belum tentu dia mikirin kamu. Gitu. Jadi kita harus bandingin nih, kok aku merasakan sesek, aku nggak bisa move on. Tapi ketika kamu manifest, kamu doa tiap hari, dia nggak ada datang ke kamu. Berarti dia bukan untuk kamu. Berarti dari pikiran kamu sendiri yang menciptakan delusi. Biasanya kalau aku kayak gini, aku punya nih target A gitu ya. Aku dimimpiin
aku udah lupain. Aku bukan lupain, tapi aku melepaskan atau mendiamkan dulu, karena aku tahu misalnya karma dia dan aku berat gitu ya. Jadi aku mendiamkan saja, aku aktivitas seperti biasa, dan aku bahkan melupakan, mungkin aku lupa dia kayak apa bentukannya. Dan suddenly aku malamnya mimpi, pasti H+3 dia pasti texting. Itu namanya koneksi. Jadi kalau aku mimpi terus tapi dia nggak ada datang ke kamu, atau bahkan tidak nanyain kamu nyari ke siapa, itu udah loss, udah penyesatan dari pikiran kamu sendiri. Jadi mesti di healing. Nah, buat kamu yang healing di sini dan ingin melupakan, aku akan berikan beberapa tips. Jadi sekalian kalian bisa langsung dapat obat dari aku gitu. Tapi kalau misalnya kalian di sini udah yakin dengan energi kalian, bukan penyesatan, stop di sini. Oke? Dan untuk video bonusnya ini dari menit 30 atau menit 31, di sini aku akan membukakan obat untuk healing kalian. Ada 4 di sini ya. Ini penting banget karena ini terkait dengan self care. 1. Get back to nature and reconnect to your hippie roots. Kamu bisa berjemur di matahari dekat tumbuhan hijau. Kalau rumput kamu bersih, rumput kamu yang model-model rumput Jepang, kamu dan nggak ada tai kucing di sana, kamu bisa tiduran merasakan, oke? Merasakan hangatnya sinar matahari ke kepala kamu, ke badan kamu, ke tubuh kamu. Sering-sering lakuin itu. Itu akan melenyapkan energi negatif. Yang kedua, change one thing today, start small. Kamu bisa rubah-rubah, bersih-bersih. Atau kamu tulis diary. Atau kamu beli buku bergambar yang, oh aku lagi pengen ngelukis nih, aku pengen sesuatu yang berbau seni. Coret-coret aja, gambar-gambar aja. Apa? Hal yang nggak biasa kamu lakukan. Misal kamu nggak biasa nyuci piring nih, kamu tiba-tiba nyuci piring. Buat sesuatu yang berguna untuk hidup kamu sendiri dulu. Yang ketiga di sini ada commit to self care ritual. Nah, mulai perawatan diri. Panggil itu salon spa, pijet. Kalau yang cowok ke barbershop, bersihin diri buat ganteng. Ya, aku yakin kamu adalah ganteng walaupun yang ngakui keluarga kamu sendiri. Belum tentu orang lain, tapi kamu tetap ganteng dan cantik, oke? Jangan ada yang bilang dirinya jelek. Di sini journal it out. Jadi kamu tulis jurnal, punya buku diary. Di toko hijau, toko orange banyak ya. Kamu beli diary, kamu tulis, mulai kamu hias-hias. Harus ada waktu minimal 1 jam atau 15 atau 30 menit untuk melakukan hal ini. Gitu. Dan cara ini, dan gimana ya? Aku melakukan ini gitu loh untuk menjaga vibrasiku tetap bagus, supaya aku terima klien dan lain-lain happy, selalu happy kayak gitu. So, sekarang kita akan lihat dan kita akan ungkap kira-kira siapa sih orangnya. Kita lihat di sini ada Cancer, ada Taurus, ada Aries, ada Libra, ada Gemini. Untuk nama-namanya ada R, X, O, E, S, D, U, K, L, M, F, N, Y, dan itu aja. Kalau dari zodiak yang nggak dapat, zodiak secara energi berarti dari nama-namanya. Oke? Udah aku bacakan, ya aku ulang lagi, ada Y, C, M, F, L,
N, K, U, S, D, R, E, X, dan O. Cancer, Capricorn, kemudian Aries, Libra, Gemini, dan juga Taurus. Itu ya tambahan-tambahannya dari zodiak yang pertama aku sebutkan. Jadi ambillah berupa energi, atau kalau kamu udah merasa klik, ya udah, berarti dia orangnya, that's it. Oke, Super Lovesku, terima kasih sudah mengikuti readinganku. Semoga kalian suka. See you when I see you. I love you. Bye-bye.